Iya, upacara penurunan bendera tadi saya ikut ke istana. Terus habis itu saya langsung lari-lari menemani atlet pendatang baru di dunia bulu tangkis, Enda Permatasari. Tadi diundang main badminton di YouTube-nya Leslar. Kak Indah tadi seperti apa melawan Lesti Kejora di dalam? Seru. Terlalu bersemangat. Kita yang di luar deg-degan. Kalian kayaknya terbawa suasana jadi kayak tegang banget. Tapi kita happy nontonnya. Berasa kayak atlet beneran loh. Betul lah ya. Keren. Tekanannya ada ya, tekanannya ada ya. Bang Ari kenapa nggak main Bang Ari? Karena saya ini cedera apa ya, biar enak ya, biar ada alasannya gitu ya. Ada usul nggak teman-teman kenapa saya nggak main? Saya nggak siapin alasan. Enggak, kan kamu emang nggak prepare. Iya, nggak prepare. Saya tadi aja nyusul dia tuh udah di tengah jalan. Iya. Iya, jadi nggak ikut ya. Nggak ikut. Karena cupu juga. Lihat Lesti seperti apa? Jago kan terus mainnya? Iya, ternyata jago banget. Aku lihat di Pertandingan pertama mereka menyembunyikan skill. Ternyata pas sama kita, Keluar semua skill-skillnya semuanya. mereka. Jadi cukup ini sih keteteran. Ternyata jago mereka berdua. Tadi kalah ya Kak Indah? Kalah. Juara dua Susan. mereka. Sati sama ini jago banget ternyata, diam-diam mereka. Itu sama Leslar. Tapi kalau Mas Haris sendiri sebenarnya olahraganya suka apa sih? Saya olahraga itu kriket, ya? terus American football, olahraga hoki. Enggak, saya kalau olahraga sih kadang futsal, kadang sepak bola lapangan besar juga. Bulu tangkis juga kadang nemenin dia aja sih. Kak Indah, tapi emang sebelumnya suka bulu tangkis itu seperti apa sih? Iya, emang aku beberapa tahun terakhir sih suka latihan aja sih, nggak pernah tanding-tanding kayak gini. Dia sebelumnya suka bulu tangkis, setelah itu dia suka saya. Jadi makin bersemangat kan pelatihannya karena habis tanding hari Iya, ini. semangat, semoga siapa tahu main di lapangannya serius ya. Memang target dia dalam 2 tahun ini dia akan ikut Olimpiade sama Susan Sameh, Olimpiade Fisika. Fisika. Tapi main bulu tangkis. Kalau gitu. badminton ya, bukan fisika. Ketagihan nggak sih main bulu tangkis? Iya. Iya, ketagihan. Emang karena apa ya? Karena crowd-nya juga yang mendukung, jadi kita tuh kayak Semangat tadi ya? serius. Semangat sih. Rasa bertanding ala internasional gitu. Kayak beneran atlet. Kak Indah mempersiapkan sendiri nggak sih untuk pertanding hari ini? Jujur enggak, karena aku dikabarin Susan Sameh itu malam tadi. Jadi benar-benar tidak ada latihan, nggak ada prepare baju apa segala macam enggak. Jadi kayak yang ada aja di rumah, gas jalan gitu. Mungkin nextnya keinginan mau lawan siapa nih untuk main bulu tangkis? Lawan siapa ya? Berikutnya lawan Suci, Asmarini, sama Kiku. Mereka Tiap hari nggak juga tahu. kalian latihan ya. Nggak tahu sih, nggak tahu ini juga mau lawan siapa. Pokoknya siapa aja kalau ada tandingannya mah. Bang Ari memperingati, memaknai 17-an tahun ini seperti apa? Seperti apa? Bang Ari? 17-an tahun ini untuk saya pribadi sih saya hadapi dengan perasaan yang lebih bersemangat. Karena menurut saya yang terpenting itu bukan seremonial kita merayakan 17-an Agustus itu seperti apa, tetapi bagaimana kita mengisi hari kemerdekaan itu. Dan kita harus mengisi hari kemerdekaan itu dengan karya-karya yang nyata. Sama seperti saya, karena Indonesia sudah 78 tahun, maka saya berjanji untuk memberikan karya terbaik saya untuk bangsa dan negara ini, sehingga saya mengadakan show spesial Ilmu Hitam tanggal 16 September 2023. Jadi teman-teman mohon bantuan supportnya ya, nanti kasih tahu teman-teman, siapa tahu ada yang mau beli tiket saya. Tanggal 16 September 2023 saya ada show spesial stand up comedy Ilmu Hitam. Bang, tiketnya bisa di mana tuh Bang? Tiketnya bisa beli di loket.com. Yeah. Di loket.com bisa beli tiket saya. Bang Ari kan, Maaf ya. Bang Ari kan diinfokan tahun ini terakhir mengadakan upacara di Jakarta. Dan Ibu kota. Iya, ibu kota. Perayaan ibu kota terakhir, benar? Ya, tahun depan akan berada Indah. di KN itu gimana? Belum. Kita kemarin juga udah ikut beberapa rangkaian kegiatan untuk perayaan seremonial ibu kota yang terakhir ya. Kemarin juga ulang tahun DKI, dikatakan ulang tahun DKI Jakarta yang terakhir sebagai ibu kota, karena setelahnya kan ibu kotanya akan pindah ke IKN. Ini juga adalah upacara kenegaraan proklamasi juga yang terakhir sebelum kita pindah ke IKN. Kalau saya sih sebagai anak daerah ya, yang sejak lama merindukan otonomi daerah dan pemerataan pembangunan. Sejujurnya meskipun banyak pro dan kontra IKN itu, tapi saya melihat bahwa IKN itu adalah langkah nyata untuk desentralisasi. Karena selama ini desentralisasi itu hanya menjadi sebuah isu-isu aja gitu. Jarang ada langkah nyata. Nah, menurut saya sih Jakarta memang sudah memikul beban yang terlalu banyak untuk masalah-masalah perkotaan gitu.
semua unit bisnis ada di sini, unit pemerintahan juga ada di sini. Memindahkan unit bisnis tentu saja sangatlah sulit gitu kan. Tetapi dengan pemindahan ibu kota, saya harap sih imajinasinya kita distribusi pembangunan itu akan jauh lebih merata. Karena mungkin Kalimantan kan posisinya di tengah-tengah ya. Jadi yang dari Sulawesi, yang dari Papua, aksesnya nggak akan terlalu lama untuk menjangkau ibu kota. Yang dari Sumatera, dari Jawa juga, kita ketemunya di tengah. Jadi untuk saya pribadi sih, terlepas dari segala macam pro dan kontra yang terjadi di masyarakat mengenai pemindahan ibu kota negara, saya sih jujur cukup bahagia dan berharap bisa melihat itu menjadi sebuah kenyataan. Bang Ari, judul stand up-nya menarik nih. Kenapa Apa? judulnya ilmu hitam? Iya. Ya, judulnya ilmu hitam karena saya tahu kalian selalu memburu saya tentang Iya, dan kayak judul yang buat. kalian selalu memburu saya tentang ilmu hitam ini. Ilmu hitam itu sebenarnya teman-teman refleksi saya sebagai orang timur yang mungkin cenderung masuk kategori orang kulit hitam lah di Indonesia ini gitu ya. Itu ada refleksi saya bahwa kami harus melakukan banyak sekali perjuangan, kami harus memiliki banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang mungkin bisa menjaga kami untuk bisa survive sama seperti orang lain. Karena kadang-kadang buat kami yang orang-orang kulit hitam ini tidak segampang itu. Nah, kalau kalian penasaran isinya seperti apa, belilah tiketnya dan nonton tanggal 16 September Ilmu Hitam. Terkait dengan isu-isu yang kalian teman-teman ini suka kejar saya setiap hari sampai di rumah, mohon maaf, lihat kan, terbukti dong bicaranya saya. Betul. Saya kalau di rumah, kadang saya tidak mau terima, kadang saya tegur kan. Iya, betul. Karena itu kasihan saya punya anak Iya. tidur. Kalau di jalanan kan, Iya. kami Aman. fine, Iya. ya dong. Iya. Peace teman-temanku ya. Iya. Kalau di Itu jalanan gimana? saya fine. Kalau kejar sampai ke rumah jangan ya. Ada yang pernah ke rumahnya saya? Jangan lagi ya. Iya, iya. Baik, baik. Kita baikan aja, slow aja kita ya. Nah, kalau terkait dengan isu-isu yang kalian kejar-kejar itu mungkin ada sebagian, tapi tujuannya saya adalah ibaratnya meluruskan lah. Ada hal-hal yang mungkin kayak kok unik sih, kenapa sih angle-nya kayak begini? Kadang-kadang dari kelakuan kalian juga kayak, kok judulnya begini, awas lu ya, gue bahas. Nah itu selalu dikait-kaitkan, tapi gimana? Maksudnya ada rasa sakit Enggak juga hati kan sih. sih, kecewa atau gimana sih? Menanggapinya seperti Menanggapinya seperti apa? Nona, kalau saya sih santai. Nona, Iya. kalau dikait-kaitkan dengan Iya. hal seperti itu masih ini enggak Dikaitkan sama ilmu hitam. Yang ilmu hitamnya, kamu. iya. Mama. karena Mama. mungkin nggak tahu ya, karena mungkin nggak bener. Iya. Jadi kayak Ya udah lah ya. lah, mau diapain lagi, kita mau bicara kayak gimana juga kan, kalau memang nggak percaya atau nggak mau denger ya udah, kita nggak bisa bicara apa-apa juga kan. Jadi ya udah diam aja sih sebenarnya. Tapi Selama benar ini nggak kita sih? makanya kita bertahun-tahun ini kan diam aja terus karena memang kita nunggu waktu yang tepat aja untuk mudah-mudahan Iya. semuanya bisa jadi clear dan semakin baik gitu. Sikap sabar ini Tapi perlu benar nih, nggak sih, Bang. Kak Ida memberikan sebuah rumah buat mama. Kenapa? Memberikan sebuah rumah buat mama. Oh, enggak, karena kan aku dari Makassar ke Jakarta kan emang nggak punya rumah. Jadi ketika udah punya rezeki lebih dan bisa beli tanah itu dan bangun rumah buat keluarga sih, yang aku nggak ini sih, maksudnya bukan keuntungan juga, tapi itu keinginan aku juga. Jadi senang aja sih bisa membahagiakan keluarga. Memang sudah dilihatkan dari dulu ya. Iya, karena kan kita ya kota empat di Jakarta juga gitu. Bang, tapi menyikapinya soal kemarin itu dengan santai itu perlu ya, Bang? Sebenarnya kalau santai juga enggak juga, kita pasti melakukan usaha-usaha juga lah, maksudnya hubungi keluarga-keluarga yang terdekat apa segala macam. Cuman kalau menurut saya sih ya namanya takdir mah sudah ada yang ngatur. Tidak semuanya hal itu akan terjadi menurut keinginannya kita, ya kan teman-teman. Jadi kalau misalnya sesuatu itu kita sih pengennya baik-baik, kalau siapa sih nggak mau seperti itu. Cuma kalau memang belum sampai pada titik itu nggak apa-apa, kita berpaksa pada takdir aja. Tapi untuk sekarang gimana Mas Ari? Hah? Masih untuk sekarang Ada beberapa hal yang memang sangat gatal ingin saya ceritakan, tapi itu nanti akan muncul di stand up show spesial saya. Aduh. Tanggal 6 September, teman-teman kalau mau nonton juga silakan. Boleh Thank you, kita teman-teman. dengan Mama Kak Indah seperti apa sekarang? Kak Indah pribadi. Baik-baik saja, dia mah Kalau aku mah selalu. maksudnya kalau misalnya orang tua sebenarnya lebih ke papinya ya kan, aku komunikasi sama, jadi kalau mereka butuh apapun pasti aku usaha Pasti lah. semaksimal Sebagai anak nggak mungkin lah. dan iya kan, jadi gitu sih. Oke. Maaf. Oke teman-teman, kayaknya ini sudah banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Terima teman-teman. kasih, Bang Ari. Terima kasih banyak Kak Indah waktunya, Bang Ari.